Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah Tafsir Madhabi akan sedikit membahas tentang kitab Al-Kasyaf wal Bayan karya As-Sa'labi. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Ziyad Al-Ulum dengan teman saya Muhammad Mirza Rahman, dan teman saya satunya lagi yaitu Salma Fazriani Putri. Baik, yang pertama, sebelum kita membahas tentang kitabnya Al-Kasyaf wal Bayan, alangkah baiknya kita mengenal lebih dahulu daripada pengarangnya, yaitu As-Sa'labi. As-Sa'labi bernama lengkap Abu Ishaq Ahmad ibnu Ibrahim As-Sa'labi Al-Naisaburi, lahir pada abad sekitar 5 Hijriah di kota Naisabur. Beliau dikenal sebagai ulama besar dalam bidang tafsir Al-Quran dan qiraat. As-Sam'ani menyebutkan bahwa As-Sa'labi hanyalah laqab, hanya julukan, bukan nasab. Beliau As-Sa'labi adalah seorang hafiz yang alim, yang unggul dalam penggunaan bahasa Arab secara luas. Beliau juga dikenal sebagai ahli riwayat. Al-Kasyaf wal Bayan adalah kitab karangan As-Sa'labi yang setidaknya terdiri dari 10 jilid yang diterbitkan dan ditahqiq oleh Al-Imam Abi Muhammad Ibnu Ashur. Imam As-Sa'labi wafat pada tahun 427 Hijriah atau 1035 Masehi. Lalu yang selanjutnya adalah guru-guru dan murid-murid As-Sa'labi. Di sini sudah tertera murid dan guru beliau. Antara guru As-Sa'labi adalah yang pertama Waliyuddin Al-Iraqi, yang kedua Muhammad ibnu Khalfah ibnu Umar Al-Tunisi, dan yang ketiga Ahmad Al-Naqawisi Al-Bajani, yang keempat Muhammad ibnu Ali ibnu Ja'far Asyam. Lalu muridnya As-Sa'labi yang kita temukan adalah hanya 3. Yang pertama Muhammad ibnu Ahmad ibnu Al-Khatib, lalu yang kedua Muhammad ibnu Yusuf ibnu Umar Su'ab Al-Sanusi, yang ketiga adalah Muhammad ibnu Abdul Karim ibnu Muhammad Al-Mughilli. Dan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Al-Kasyaf wal Bayan karya As-Sa'labi. Kelebihan di Al-Kasyaf wal Bayan ini adalah banyaknya akan riwayat. Tetapi karena banyaknya riwayat itu menyebabkan Al-Kasyaf wal Bayan mendapat kritik, sebab utamanya banyak kutipan riwayat-riwayat Israiliyat dan adanya pemilihan hadis yang maudhu. Namun menurut Imam Husain Az-Zahabi dalam kitabnya Tafsir wa Mufassirun, As-Sa'labi dalam kitabnya Al-Kasyaf wal Bayan ini sebenarnya tidak banyak menggunakan riwayat-riwayat hadis-hadis maudhu. Hanya saja As-Sa'labi ini memang tidak mampu untuk mensortir atau memisahkan antara hadis maudhu dan tidak maudhu. Kemudian ada metode dan corak penafsiran tafsir Al-Kasyaf wal Bayan karya As-Sa'labi. Nah, kitab tafsir ini, tafsir Al-Kasyaf wal Bayan, itu menggunakan metode penafsiran secara tahlili, yang mana As-Sa'labi dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu berdasarkan urutan ayat, urutan surah, yang menonjolkan kandungan-kandungan lafadz, hubungan antar ayatnya, ada hubungan surat-suratnya, asbabun nuzulnya, ada juga tentang hadis-hadis yang berkaitan atau kisah-kisah yang berkaitan. Dan juga As-Sa'labi memuat pendapat para mufassir sebelumnya dan pendapat As-Sa'labi sendiri dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Untuk corak tafsir Al-Kasyaf wal Bayan, tafsir ini memiliki corak tafsir bil ma'thur, yang mana As-Sa'labi dalam menafsirkan ayat itu menggunakan Al-Quran atau riwayat yang sahih. Maka dari itu kita bisa menemukan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, ada penafsiran Al-Quran dengan sunnah, dan juga ada penafsiran dari tafsiran para sahabat atau tabi'in. Kemudian ada sistematika penulisan tafsir Al-Kasyaf wal Bayan. Yang pertama, As-Sa'labi dalam kitab tafsirnya menyebutkan latar belakang penamaan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan surah yang sedang dibahas. Yang kedua, As-Sa'labi
mengutip ayat per ayat, kemudian dijelaskan dan disebutkan asbabun nuzulnya. Yang ketiga, beliau juga menggunakan analisis bahasa dan juga ragam qiraat dan mengutip sebagian kisah-kisah Israiliyat. Yang keempat, As-Sa'labi juga menggunakan syair-syair Arab kuno untuk menjelaskan makna dan penggunaan kata dalam konteks. Dan yang terakhir, beliau dalam kitab tafsirnya juga mengutip riwayat-riwayat yang berhubungan dengan penafsiran, baik itu dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in dan tabi'it tabi'in. Oke, pembahasan selanjutnya yakni tentang karakteristik dari penafsiran kitab tafsir Al-Kasyaf wal Bayan karya dari Imam As-Sa'labi. Jadi pada umumnya kitab ini tidak berbeda dari kitab-kitab tafsir yang lain yang menggunakan metode tahlili. Namun yang membedakan atau karakter dari kitab ini yakni adanya beberapa kisah Israiliyat yang menuai banyak komentar atau kritik daripada kalangan ulama-ulama. Jadi perbedaan atau karakter yang dimiliki kitab tafsir Al-Kasyaf wal Bayan ini terletak pada kisah-kisah Israiliyat yang menuai banyak kritik dari para ulama-ulama tafsir yang lain. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni tentang mengenai contoh penafsiran dari kitab tafsir Al-Kasyaf wal Bayan. Jadi kelompok kami mengambil satu contoh yakni dari surat Al-Qiyamah ayat 23 yang berbunyi ila rabbiha nadhirah, yang memiliki arti kepada Tuhannya lah mereka melihat. Setelah Imam As-Sa'labi menjelaskan tentang beberapa pendapat dari ulama-ulama terdahulu mengenai ayat di atas, tentang ada ulama yang berpendapat bahwa manusia kelak akan melihat Allah, dan namun ada juga pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada akhirnya Imam As-Sa'labi memberikan pendapatnya yang dimana pendapat itu lebih condong ke bahwasanya manusia akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Pendapat ini didasari dari mazhab teologi yang beliau anut, yakni mazhab Sunni. Mungkin itu salah satu contoh penafsiran dari Imam As-Sa'labi. Itulah beberapa pembahasan tentang kitab Al-Kasyaf wal Bayan karya As-Sa'labi. Apabila kami ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan dari video kami, mohon komentar di bawah. Dari kami kelompok 11 dari mata kuliah Madhab Tafsir Madhabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.